Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Ihsan Pondok Timur Mas Villa Cakastia, dan satunya apa lagi itu lupa saya. Ya, Grandview. Yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam
Semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Subuh ini saya diminta untuk bicara mengenai ahli surga dan ahli neraka. Saya ingin berangkat dari sebuah hadis. Hadisnya riwayat Muslim. Hadisnya an Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an. Diceritakan dari Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sabda beliau? Ahlul jannati salasatun. Ahli surga itu atau penduduk surga itu dalam hadis ini ada 3 model manusia. Siapa saja 3 model manusia yang Nabi sebut sebagai ahlul jannah dalam hadis ini? Yang pertama, du sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun, katanya. Yang pertama adalah du sultanin, orang yang dianugerahi oleh Allah kekuasaan. Terus muqsitun, dia bisa berlaku adil. Jadi kalau ada orang dianugerahi oleh Allah kekuasaan, maka orang ini potensial masuk surga kalau dia muqsitun. Muqsitun itu adil. Adilnya itu win-win solution. Adilnya itu happy ending. Jadi beda antara muqsitun dari kata qistun dengan adlun.
Kalau adlun itu adil asal adil. Yang benar dimenangkan, yang salah kaplok. Nah, itu adlun namanya. Betul itu. Salah enggak salah, benar itu. Cuman yang Allah cintai yang muqsid, yang Allah secara eksplisit menyebut cintanya itu kepada muqsid. Wallahu yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adilnya itu dengan adil yang qistun, bukan sekedar adlun. Walaupun adlun itu sudah bagus daripada zalim. Cuman kalau sanggup adilnya qistun, pelakunya namanya muqsid, itu baru Allah cintai. Dan Allah secara eksplisit dalam Al-Quran menyatakan cintanya kepada muqsitin, orang-orang yang adilnya happy ending, win-win solution itu. Sambil contoh yang paling sederhana, misalnya ada masalah di tengah-tengah masyarakat, ada banyak penjual jualan di sepanjang trotoar misalnya, sehingga mengganggu pejalan kaki misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian kalau adlun langsung disikat, wah ini nggak benar, kusur. Nah, itu kalau adlun. Nggak salah juga itu memang kebijakannya begitu. Tapi kalau orang yang muqsid itu enggak begitu. Kalau orang muqsid itu gini, enggak asal main gusur gitu maksudnya, tapi dia mikirnya gini, bagaimana caranya pejalan kaki mendapatkan haknya, tapi masyarakat yang sedang kebutuhan ekonomi ini juga terakomodasi tertolonglah ekonominya. Itu bagaimana caranya ini? Itu mikirnya gitu. Jadi supaya bagaimana semuanya itu seneng gitu loh. Seneng tapi bener gitu. Nah, itu namanya muqsitun itu namanya. Dan itu enggak gampang, itu sulit pakai dal itu. Makanya kalau sanggup pemimpin begitu, wah itu Allah seneng banget itu. Ya kita enggak usah ngomong dalam skala yang besar lah, skala RT RW aja lah paling enggak itu. Kalau ada dua warga berantem misalnya, kalau RT RW-nya adil, ya wis sing bener diapresiasi, sing salah kaplok, ya, kira-kira gitu. Itu adlun namanya. Dan itu udah bener itu, enggak salah daripada zalim. Cuman kalau ingin dicintai oleh Allah, jadilah muqsid. Nah, muqsid itu Pak RT-nya, Pak RW-nya mikir, bagaimana caranya warga saya ini selesai dengan benar, dengan baik dan benar, dan tetap rukun, tetap terjalin kekeluargaan, tidak terputus. Nah, mikir begitu itu namanya muqsitun namanya. Kalau panjenengan termasuk orang yang saat ini diberi kekuasaan oleh Allah dan punya pemikiran muqsitun begitu, itu wallahu yuhibbul muqsitin, dan Allah itu mencintai muqsitin, orang-orang yang adilnya itu win-win solution atau happy ending, atau bagaimana caranya sekiranya semuanya baik. Atau dalam skup yang lebih kecil lagi, kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang kepala keluarga, ketika antar anak berantem, itu kalau bapaknya adil asal adil, itu main sikat aja itu. Bener diapresiasi, salah kaplok. Tapi kalau bapak yang muqsid, dia nggak begitu. Dia akan berpikir, ya ini memang anak yang ini salah, tetap harus dibilang salah, namanya juga salah. Cuman bagaimana caranya supaya di antara dua anak ini tetap rukun dan terjalin silaturahim dan hak-haknya terpenuhi semua. Nah ini mikir begitu kan tidak gampang itu. Kalau cuman hitam putih aja kan, ya itu sulit juga bagi orang yang zalim. Karena itu adil itu pun sudah bagus itu sebenarnya. Cuman kok sanggup adilnya itu muqsitun, adil yang qistun, pelakunya namanya muqsitun, itu baru wallahu yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adilnya itu win-win solution, orang-orang yang adilnya itu happy ending. Nah ini, dan saya ulang, ini enggak mudah. Kalau sanggup, alhamdulillah wa masyaallah itu. Nah itu yang pertama, suatu sultanin muqsitun. Tidak hanya itu kata Nabi, mutasaddiqun kata Nabi. Jadi tidak hanya muqsitun, tapi mutasaddiqun. Mutasaddiqun itu kalau secara bahasa terjemahannya banyak bersedekah, banyak memberi lah kalau bahasa kita. Jadi seorang pemimpin yang mentalnya itu memberi, bukan nuntut.
Jadi pemimpin yang mentalnya itu apa? Memberi, bukan menuntut. Jadi kalau terkait dengan rakyatnya misalnya, dia berpikir tentang apa yang saya berikan, yang bisa saya berikan kepada rakyat saya. Bukan sibuk menuntut rakyatnya agar memberi dia gitu. Kalau kita sebagai seorang suami misalnya, sebagai seorang kepala keluarga, lebih berpikir bagaimana apa yang bisa saya lakukan untuk keluarga saya supaya semuanya selamat masuk surga gitu loh gitu. Jadi bukan hanya sekedar menuntut apa yang dikerjakan oleh anggota keluarganya pada dia. Nah, itu namanya mutasaddiqun. Lebih sibuk menuntut dirinya kepada rakyatnya daripada menuntut rakyatnya kepada dirinya. Itu namanya baru disebut dengan mutasaddiqun. Kalau begitu baru Nabi bilang muwaffaqun. Kalau begitu dia akan diberi taufik oleh Allah. Jadi akan ditolong oleh Allah. Seorang pemimpin yang adilnya win-win solution tadi itu, kalau dia banyak memberi mutasaddiqun, yang model seperti ini baru muwaffaqun. Muwaffaqun itu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau saya baca dalam syarahnya itu, semua itu terjadi semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri pemimpin yang mendapat pertolongan Allah dan itu ahli surga adalah yang adilnya win-win solution, yang banyak memberi dan bukan sibuk menuntut. Karena prinsipnya semua kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Karena ingat, kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Bahkan kalau ada orang bilang kita ini hebat, sejatinya kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Itu secara prinsip dulu. Para jamaah sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, itu ciri atau golongan ahli surga yang pertama dalam hadis ini. Yang kedua, kata Nabi dalam hadis ini, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Yaitu seseorang yang rahimun, yang penuh kasih sayang hatinya. Seseorang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Wa rajulun rahimun. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 159. Kata Allah dalam ayat itu, fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan di antara tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, maka di hati orang itu akan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Saya ulang, di antara tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, maka di dalam hatinya akan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Maka pertanyaannya untuk kita semua hari ini adalah, nanti silakan diraba dadanya masing-masing. Kira-kira hati kita itu lebih mudah memaafkan atau lebih mudah mendendam? Lebih mudah menyayangi atau lebih mudah mendengki? Lebih mudah mencintai atau lebih mudah membenci? Monggo diraba dadanya masing-masing. Kalau hari ini dada kita lebih mudah memaafkan daripada mendendam, lebih mudah mencintai daripada membenci, lebih mudah menyayangi daripada mendengki misalnya, bersyukurlah pada Allah. Insya Allah dan semoga kita termasuk yang dirahmati oleh Allah. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi sebaliknya, kalau hari ini dada kita kok rasanya lebih sulit memaafkan, lebih mudah mendendam, lebih mudah membenci daripada mencintai, lebih mudah mendengki daripada menyayangi. Maka kalau merujuk pada ayat tadi Ali Imran ayat 159, berarti kita ini masih jauh, bukan masih jauh ya, masih jauh dari tanda-tanda dirahmati oleh Allah. Bukan masih jauh, masih jauh. Masih jauh dari tanda-tanda dirahmati oleh Allah. Karena tanda dirahmati oleh Allah, kata Imam Nawawi kalau merujuk pada surah Ali Imran ayat 159 tadi itu adalah hatinya dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang.
Dan surga itu rahmat Allah. Dan orang masuk surga karena rahmat Allah. Maka pantas seorang penyayang itu akan disayang oleh Allah, sehingga karenanya dia akan dimasukkan surga dengan rahmatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan. Tapi nggak cukup di situ. Nabi tambahkan seorang yang penyayang, yang raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Seorang yang hatinya lembut, kata Nabi. Jadi penuh kasih sayang dan hatinya itu lembut kepada setiap keluarga, karib kerabat, dan kepada setiap muslim. Jadi dia hatinya lembut kepada keluarga dan kepada sesama muslim. Maksudnya apa ini? Karena ada orang itu baiknya cuman kalau di tengah-tengah keluarganya aja. Tapi di luar rumah jahat itu ya ada. Saking jahatnya itu. Jadi di dalam rumah baik banget, sama keluarganya baik banget, tapi keluar rumah kayak jahatnya pol-polan. Nauzubillahi min syarri dzalik. Atau dibalik. Di luar rumah begitu baiknya, sama orang begitu lembutnya. Di dalam rumah kayak jahatnya pol-polan. Sampai ada orang ngomong sama anaknya, "Aduh, kamu bersyukur punya bapak kamu baik banget." Anaknya melongo itu. Api apa nih bapakku di omah ngamuk tok. Baik apanya bapak saya di rumah marah melulu. Jadi kalau di luar rumah dia begitu ramahnya, begitu sopannya, begitu dermawannya, begitu ajarnya. Tapi dalam rumah kayak guwalae pol-polan, jahatnya pol-polan. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, yang Nabi tuntut dalam hadis ini, yang ahli surga itu adalah yang kasih sayang itu otentik di dalam maupun di luar rumah, memang dia begitu asli. Jadi asli. Jadi di dalam rumah dia penuh kasih sayang, di luar rumah dia juga penuh kasih sayang. Di dalam rumah hatinya lembut, di luar rumah hatinya juga lembut. Nah, itu baru namanya ahlul jannah, ahli surga itu kayak gitu. Nah, nanti silakan diraba dadanya masing-masing. Karena memang di antara ciri orang yang imannya benar, di antara ciri orang yang ibadah dan amal solehnya benar, itu adalah hatinya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 96 itu, innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh dengan baik dan benar, maka Allah akan jadikan, Allah yang Maha Rahman akan menjadikan untuknya dalam hatinya itu sifat wuddan. Apa wuddan itu? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau ada seseorang kok semakin kesini sudah masuk Ramadan berkali-kali, kok semakin keras hatinya, semakin sulit memaafkan tadi, semakin mudah mendendam, semakin mudah membenci, semakin mudah mendengki, berarti kita ini masih jauh dari tanda-tanda diterimanya iman dan amal soleh kita, itu masih jauh. Karena harusnya kalau iman Islam kita benar, iman Islam kita itu diterima oleh Allah, amal soleh kita diterima oleh Allah, itu mestinya akan menyebabkan kita mendapatkan hadiah dalam hati kita untuk lebih mudah mencintai tadi itu. Itu bukan berarti kalau ada itu padahal dia sudah bersyahadat berarti kafir, bukan, tapi lebih kepada sempurnanya iman dan Islam seseorang itu diantaranya ditandai dengan kelemah lembutan dan kasih sayang itu. Itu kalau kita merujuk pada surah Maryam ayat 90-96. Nah, nanti silakan diraba aja dadanya masing-masing. Enggak usah ngeraba dada orang ya, ngeraba dadanya masing-masing aja. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, penduduk surga itu kata Nabi adalah wa'afifun muta'affifun dzu'iyalin. Yang pertama yang ketiga adalah afifun. Afifun itu
orang yang punya sifat iffah. Pelakunya kalau laki-laki namanya afif, kalau perempuan namanya afifah. Nah, itu orang yang punya sifat iffah namanya. Nah, iffah itu sifat bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah ketika nggak ada siapa-siapa kecuali Allah dan dia saja. Jadi ini orang yang baiknya otentik. Jadi ada nggak ada orang dia tetap baik. Jadi ada orang dia baik, nggak ada orang dia juga baik. Itu namanya afifun, orang yang afif. Terus kemudian muta'affifun. Muta'affifun itu kata para ulama dalam syarahnya saya baca, orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya sehingga dia tidak mau meminta-minta. Padahal dia punya keluarga yang dia tanggung. Kalau Bapak Ibu baca dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 273 itu ada sedikit gambaran tentang orang ini. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Jadi ada orang-orang yang secara ekonomi dia butuh sebenarnya, karena kesibukannya di dalam perjuangan di jalan Allah sehingga sebenarnya dia orang yang butuh gitu. Nah, sehingga kepada mereka ini sepatutnya infak sedekah kita diarahkan sebenarnya, terutama zakat. Nah, kemudian sehingga dia yang tidak dapat berusaha sehingga dia yang tidak dapat berusaha di muka bumi, orang-orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Jadi, tapi dia tidak menampakkan penderitaannya kepada orang lain. Dia tidak memelas kepada orang lain. Orang mengira dia orang yang berkecukupan, padahal dia adalah orang yang berkekurangan sebenarnya. Tapi karena dia berpantang untuk meminta-minta, menggagah-gagahkan diri, sehingga apa yang terjadi? Orang menyangka dia orang yang berkecukupan, bukan karena sombong, karena menjaga kehormatan dirinya. Dan dia memang tidak mau meminta, itu seperti itu. Engkau Muhammad mengenali mereka dari ciri-cirinya. Nah, hanya orang-orang tertentu saja yang mengenali dia. Terus dikatakan dalam ayat ini, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Dan mereka kalaupun terpaksa meminta, mintanya tidak memaksa. Jadi saya ulang, ada orang-orang tertentu yang Allah sebut dalam Al-Quran di ayat tadi itu tampak di permukaan seperti orang yang baik-baik saja, karena dia tidak mau menampakkan penderitaan. Sebenarnya dia adalah orang yang berkebutuhan sebenarnya untuk dibantu. Dan dia memang gak mau minta karena dia menjaga kehormatan dirinya, bukan karena sombong. Orang yang tidak tahu mengira dia orang yang kaya, kata ayat tadi itu. Nah, cuman engkau Nabi mengetahuinya dari ciri-cirinya. Ya hanya orang tertentu yang tahu lah. Saya itu pernah tahu ada seorang kawan ustadz, beliau sudah wafat sekarang, sudah sepuh beliau. Satu saat kita kumpul di satu tempat menjelang khutbah Jumat itu. Nah itu beliau berbisik ke teman ustadz sebelah, punya uang 1.000. Saat itu parkir 1.000 rupiah saat itu. Tahun berapa itu udah nggak tahu saya. Nah, punya uang 1.000. Nah, kenapa? Saya nggak punya uang kecil, uang besar, apalagi uang besar. Beliau mau khutbah di Islamic Center Bekasi itu. Mau khutbah di Islamic Center itu, bahkan untuk bayar parkir beliau nggak punya duit. Dan tidak mau kegeeran kepada amplopnya juga, karena betul-betul tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Orang mungkin jamaahnya nggak pernah tahu kalau beliau adalah orang yang sebenarnya susah, orang yang secara ekonomi itu kurang. Kami para ustadz karena sering ketemu, jadi tahu kalau beliau ini adalah orang yang butuh sebenarnya. Kalau orang nggak tahu, dikira orang yang berkecukupan. Itu beliau.
Saya pernah tahu juga ada seorang ustadz sudah sepuh juga, sudah wafat juga beliau. Beliau ini pernah khutbah Jumat di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat apa Timur itu? Ya itulah. Yang ada rumah sakit Islam itu ya, rumah sakit ya, RSI itu. Cempaka Putih, dari sana lah, dari Cempaka Putih. Dalam beliau itu di Rawalumbu. Naik angkot lah ke sana itu. Ceritanya khutbah di sana. Qaddarallah yang bagian ngamplopi itu lupa. Qaddarallah saat itu beliau khutbah pas bawa anak laki-lakinya yang masih kecil. Beliau itu pulang nggak punya duit, anaknya digendong jalan kaki itu. Pada masa-masa itu. Allahu Akbar. Orang yang gagah, putih, bersih, gagah orangnya gitu. Orang kalau tidak tahu mengira beliau orang yang berkecukupan saat itu, padahal beliau adalah orang yang kurang saat itu. Itu seperti itu. Jadi model orang kayak gitu itu ada gitu maksud saya gitu. Jadi model orang kayak gitu ada. Nah, orang seperti ini dipuji oleh Allah. Kalau kita bisa seperti itu, ahlul jannah. Karena dalam Al-Quran di Al-Baqarah 273 disebut tadi itu. Allahu Akbar. Nah, jadi afifun, muta'afifun, du'iyalin. Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf. Dan memang tiga dalam hadis ini ya. Nah, lanjutannya dalam hadis ini disebutkan wa ahlun nari khamsatun. Dan penduduk neraka itu ada 5 model manusia. Kalau masuk 5 model ini ahlun nar, naudzubillahi minasyarri dzalik. Versi riwayat ini ya. Nah, karena kalau kita buka di ayat dan hadis yang lain tentu ada banyak. Ini dalam konteks hadis riwayat Muslim yang ini di sini ada 5. Yang pertama ad-dha'iful ladzi la zubaralah. Seorang yang lemah yang tidak punya prinsip. Jadi seorang yang lemah yang tidak punya prinsip. Sebagian para ulama menjelaskan tidak punya keteguhan hati untuk meninggalkan perbuatan dosa. Jadi itu orang ini tergantung circle-nya. Enggak punya prinsip dia. Kalau circle-nya baik ya jadi baik. Kalau pas circle-nya enggak baik, ikut-ikutan enggak baik. Enggak punya prinsip. Sholat terus, maksiat jalan. Nah itu. Atau amar ma'ruf, nyambi mungkar. Nah itu repot. Pokoknya jalan semua gitu. Hidupnya mengalir, bukan mengarah. Padahal seorang muslim itu hidupnya tidak boleh mengalir, tapi harus mengarah. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita. Kita ini punya tujuan perjumpaan dengan Allah. Maka seorang muslim itu tidak boleh mengalir hidupnya, dia harus mengarah hidupnya. Maka dia harus punya prinsip. Tidak boleh nggak punya prinsip. Nah, maka ikan di lautan itu tidak ikut asin selagi dia masih hidup. Kalau dia ikut asin berarti mati sudah dia. Makanya saya ulang sekali lagi, orang yang lemah yang tidak punya prinsip ini ciri ahli neraka. Nabi tambahkan lagi sifatnya. Yang pertama ini. Alladzina hum fikum taba'un la yabtaghuna ahlan wala malan. Yang di tengah-tengah kalian mereka ini cuman ngikut aja bawaannya. Bawaannya ngikut aja. Kalau orang Madura nyebutnya norok buntek, asal ngikut aja. Terus kemudian la yabtaghuna ahlan wala malan, dan mereka tidak berusaha untuk membentuk keluarga atau tidak berusaha terkait dengan keluarga dan harta. Alias kalau kita lihat dari riwayat ini, orang ini bawaannya muales. Sudahlah nggak punya prinsip, hidupnya nopo muales. Naudzubillah misyarri dzalik. Kalau sampai ciri ini ada, maka ini ciri ahli neraka yang pertama dalam riwayat ini. Sudahlah tidak punya prinsip, tidak punya keteguhan hati untuk meninggalkan maksiat. Sudahlah begitu, orangnya apa tadi? Muales. Diajak untuk
berkeluarga dengan baik, ya mewales, diajak kerja juga mewales, bawaannya menjadi beban bagi orang lain karena mewalesnya. Maaf, ini tidak berlaku untuk pensiunan ya, enggak. Ini berlaku untuk mewales gitu. Atau orang sepuh enggak termasuk ini. Yang dimaksud ini adalah orang yang masih gagah, makrong-makrong, mampu tapi tidak mau gitu loh. Kalau sudah sepuh, sudah tidak mampu itu beda bab. Itu udah kewajiban anak-anaknya itu. Kalau istri kewajiban suaminya itu wajar lah. Ini maksudnya karena betul-betul memalas betul. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, ahlun nar kata Nabi dalam hadis ini, wal khainul ladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu. Dan seorang pengkhianat yang tampak keserakahannya atau tidak samar baginya keserakahan. Orang bisa ngelihat orang serakah banget, bahkan yang kecil sekalipun dia khianati. Jadi yang tidak samar baginya keserakahan, maksudnya dia orangnya serakah banget sampai kelihatan serakahnya. Yang kecil sekalipun dia khianati. Jangankan dikasih amanah yang besar, dikasih amanah yang kecil saja dia khianati. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, kemudian ya yang kedua pengkhianat lah kalau bahasa kita. Kemudian yang ketiga adalah orang yang warajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Seorang yang pagi dan sore atau setiap saat selalu memperdayaimu terkait dengan keluargamu dan hartamu. Ini berarti orang sekitar kita berarti. Karena Nabi menyebutkan kamu, keluargamu dan hartamu. Pagi dan sore setiap saat dia kumpul sama kita, tapi nggak ada henti-hentinya dia mengkhianati kita atau keluarga kita, mengelabui kita dan keluarga kita. Naudzubillah min syarri dzalik. Kalau karyawan itu mungkin pulang yang pulpen kantor habis lah, yang spidol kantor bawa pulang lah, yang inventaris kantor entek kabeh, kok boleh kabeh. Kalau pembantu rumah tangga mungkin ada, saya punya jamaah dulu itu, kalau pembantunya pulang entah sendok, entah entong, entah apa hilang satu-satu. Naudzubillah min syarri dzalik. Bahkan saya punya jamaah di Pondok Kelapa itu, beliau punya alat-alat untuk bikin kue masak-masak itu taruh di kardus rapi gitu, rapi. Satu saat pembantunya kan berhenti. Pas beliau mau bikin kue, ambil alat masaknya itu, enteng kardusnya. Ternyata kardus itu isinya habis semua sudah. Ya Allah, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, yang model begitu itu selalu mengelabui seseorang dalam keluarga dan hartanya, itu masuk dalam kategori pengkhianat. Yang penipu atau pengkhianat atau pengelabuh yang menyebabkan yang bersangkutan itu min ahlin nar. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, ini bisa terjadi pada siapapun. Semoga kita tidak termasuk yang ini ya. Amin insyaallah. Terus wa zakarul bukhla wa awil kadiba, dan Nabi menyebutkan yang keempat adalah orang yang polid pakai dal. Rawinya namanya ragu awil kadib, atau orang yang suka bohong. Tapi biasanya orang pelit memang suka bohong biasanya. Pelit di sini bukan soal mau memberi atau tidak memberi pengemis atau pengamen, bukan. Saya ulang ya, pelit di sini bukan soal memberi atau tidak memberi ke pengemis atau pengamen, bukan. Pelit di sini terkait dengan apakah kewajiban kita terkait dengan harta dilaksanakan dengan baik atau tidak. Itu yang penting itu. Karena ada pernah jamaah itu ngomong gini ke saya. Itu Ustaz, orang itu dia itu kalau ke pengamen, ke pengemis itu sering ngasih Ustaz. Tapi utang ke saya belum bayar-bayar itu Ustaz. Nah, itu ada begitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ke pengamen, ke pengemis ngasih seneng dia. Tapi utang enggak bayar. Naudzubillah min dzalik. Itu kalau dalam kitab Talbis Iblis, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, orang seperti ini kena talbis iblis karena dia telah sibuk dengan yang utama,
dia tinggalkan yang lebih utama. Bersedekah, memberi itu utama, tapi bayar utang itu jauh lebih utama. Orang seperti ini, kalau orang Jawa bilang nguber uceng kelangan delek, itu namanya. Ngejar ikan kecil, kehilangan ikan besar. Tenang, orang Makassar saya terjemahkan pokoknya, tenang aja. Ngejar ikan kecil, kehilangan ikan besar. Nah, kita jangan begitu. Maka kita ini harus yang wajib dulu. Bagaimana kalau kita sebagai suami, nafkah kepada anak istri bagaimana? Kalau kita sebagai atasan bagaimana, bawahan hak-haknya terpenuhi apa tidak? Zakat mal kita, zakat fitri kita, utang kita sudah terpenuhi apa tidak, untuk apa sudah kita tunaikan dengan baik dan benar atau tidak. Kalau untuk yang wajib saja kita sudah berat, sampai situ jelas pelit sudah itu. Terus nanti kalau yang wajib tertunaikan dengan baik dan benar, yang sunnah-sunnah, adakah untuk masjid, musola, majelis taklim, kegiatan-kegiatan dakwah? Nah, kalau kita begitu, insya Allah masuk dalam kategori yang sudah dermawan itu. Tapi kalau yang wajib saja sudah tidak tertunaikan dengan baik dan benar, itu masuk dalam kategori bukhil, pelit itu. Maka di antara orang yang masuk neraka nanti, kata Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Apa yang buat kamu masuk neraka sakor? Kata orang yang masuk neraka bilang, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Dulu saya tidak sholat dan saya dulu tidak peduli memberi makan orang-orang miskin. Dan termasuk pendusta agama kan? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Pelit termasuk itu. Nah, naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari penyakit pelit ini ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan yang terakhir kata Nabi wasyinirul fahash. Itu yang kelima. Ahli neraka itu cirinya shinir. Asyinir itu orang yang ucapannya kotor. Ucapannya apa? Kotor. Al-fahash, pelaku dosa besar yang belum bertobat, itu fahash namanya. Jadi sudahlah omongannya kotor, dia pelaku dosa besar yang tidak kunjung bertobat. Maka naudzubillah, di antara ciri sehatnya iman itu kan ucapan terjaga. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin insyaallah. Ada orang tuh ucapannya enggak terjaga, naudzubillah, berarti imannya enggak sempurna. Maka omong saomong mesti dikalkulasi. Ini bagaimana, ada pahalanya apa tidak, berdasar atau tidak, Allah ridha apa tidak, Allah murka atau tidak. Itu hifdzul lisan namanya. Kata Imam Nawawi terkait bab hifdzul lisan, kata beliau, kalau yakin yang kita ucapkan baik, ucapkan. Kalau kita ragu, diam. Kalau kita yakin itu buruk, harus diam, kata beliau. Kenapa kalau ragu sebaiknya diam? Karena seringkali penyesalan itu pada ucapan, bukan pada diam. Seringkali penyesalan itu terlanjur mengatakan, bukan terlanjur diam. Maka kalau kita ragu, harus diam. Nah, sebaiknya diam, maaf. Kalau ragu, sebaiknya diam. Tapi kalau buruk, harus diam. Kalau yakin itu baik, sampaikan. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin insyaallah. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Oke, monggo ada. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Jelas semua ya? Alhamdulillah kalau jelas semua. Ya sudah, kalau enggak ada, kita cukupkan dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.